Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita akan melakukan perburuan dua kendaraan second. Yang pertama Escudo tahun 2004, yang kedua adalah Xenia tipe XI. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ditemani sama Om Dirga yang sudah jauh-jauh datang dari Kendari. Nah, untuk Om Dirga sendiri, Instagramnya ada di link di bawah ini. Beliau sudah punya pengalaman yang luar biasa di dunia otomotif. Nah, seperti apa perburuan kami pada minggu siang ini? Mari kita saksikan terus video berikut ini. Di lokasi yang tempat unit Escudo yang kita cari. Nah, untuk unitnya sendiri kita bisa lihat itu sudah ada. Nanti saya dengan Om Dirga bareng kita mengecek unitnya dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal yang pertama kami lakukan adalah memeriksa seluruh bagian eksterior dari mobil ini. Secara overall bagian bodi itu cukup mulus, hanya ada beberapa baret bagian depan bekas benturan oleh pemilik sebelumnya. Sedangkan part-part yang digunakan masih cenderung original, tidak ada aksesori yang secara masif pada mobil ini. Profil ban 205/75/15 dengan velg masih original, grill bagian depan, headlamp serta bumper itu pun masih original. Di bagian fender bagian depan terdapat bekas dempul, mungkin direpaint oleh pemilik sebelumnya. Kami membuka kap mesin untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap kinerja mesin, kelistrikan, dan part-part yang dibutuhkan pergantian. Diawali dengan memeriksa aki dengan kondisi masih baik, sambungan beberapa kabel-kabel elektrik dan mekanis di mana belum ada masalah, hanya ada satu, yaitu di bagian dekat aki ada sambungan kabel, terdapat percikan api pada saat mobil ini di starter. Kami pun menanyakan hal tersebut dan sang pemilik mengatakan memang beberapa bengkel tempat mobil ini biasa diservis itu merekomendasikan pergantian di bagian tersebut. Nah, selanjutnya ketika mesin dinyalakan, kompresor AC mengalami bunyi yang begitu mengganggu ketika mesin dinyalakan, dan saya dan Bro Dirga mengindikasi di bagian kompresor AC itu perlu dilakukan pergantian, karena mengingat umur mobil ini yang sudah tidak muda lagi, atau di keluar tahun 2014 sekitar 14 tahun lamanya. Selebihnya mobil ini dalam keadaan yang cukup baik. Selanjutnya kami masuk ke dalam kabin mobil untuk memastikan beberapa fitur dan fungsi-fungsi dari mobil ini bekerja dengan baik. Di instrumen cluster angka 97.500 menunjukkan mobil ini sangat jarang digunakan mengingat usianya yang 14 tahun. Nah, selanjut di AC sudah menggunakan AC digital dan terdapat angka penunjuk suhu di luar kabin. Artinya fitur mobil ini di zamannya cukup lengkap. Nah, untuk di bagian tengah terdapat kantong penyimpanan. Interior mobil ini berwarna hitam dilapis kulit. Di bagian atas berwarna beige, masih menggunakan lampu halogen, serta terdapat dua kantong penyimpanan di sisi penumpang bagian depan, di atas dan di bawah. Terdapat power outlet dan
Spionnya sudah mode dynamic view biasa. Satu lagi yang mengganggu ini ada satu saklar power window di sisi driver yang copot, tapi partnya masih disimpan dan tidak ada masalah di sini, tinggal di plug and play seperti biasa. Nah, selanjut kita akan melakukan test drive untuk memeriksa apa-apa saja kendala yang ada di mobil ini. Om Dirga sudah melakukan pemeriksaan secara lebih detail. Tadi ketika kita masuk, pertama kita cek eksterior cukup mulus dengan mobil yang sekitaran usianya 14 tahun ya, cukup relatif lebih mulus dengan beberapa part-part yang masih original. Di bagian mesin sendiri terdapat dua masalah. Yang pertama ada korslet di bagian kelistrikan, yang kedua radiator itu membutuhkan temperatur yang lebih tinggi ketika akselerasi atau mesin dinyalakan dari stop and go. Nah, jikalau mesin dinyalakan dan dikemudikan kendaraan tersebut dalam posisi yang panas, belum mencukupi suhu yang stabil atau panas yang memadai, maka gejala yang ditimbulkan itu akan sering mengalami mesin macet atau mati di beberapa kondisi menurut keterangan dari sang pemilik. Nah, berikutnya kita akan melakukan test drive untuk merasakan gimana suspensi dari mobil tersebut dan gejala-gejala yang timbul ketika mobil ini dikemudikan secara langsung. Nah, seperti apa? Mari kita saksikan bersama. Setelah melakukan pemeriksaan eksterior, interior, dan mesin daripada mobil ini, saya dan rekan saya lanjut untuk melakukan test drive. Mengapa? Dengan melakukan test drive, kami akan lebih mengetahui kendala-kendala apa saja yang timbul ketika mobil ini dikendarakan atau dijalankan sehari-hari. Nah, dalam kesempatan ini, saya dan Bro Dirga didampingi oleh pemilik mobil. Dengan posisi saya sengaja duduk di bagian belakang, Bro Dirga mengemudikannya. Mengapa demikian? Agar kita dapat merasakan impresi berkendara sebagai driver maupun penumpang sekaligus. Untuk interior, tidak ada hal yang bermasalah kecuali sun visor di sisi driver yang sudah copot sehingga harus dilakukan pergantian. Ketika kita masuk ke dalam kabin dan menjalankannya beberapa saat, di bagian belakang saya mendengar bunyi-bunyian yang mungkin asalnya dari suspensi belakang sebelah kiri. Dan karena mobil ini sudah cukup tua dan saya lihat di history recordnya belum pernah dilakukan pergantian di bagian shock breaker, mungkin terjadi untuk shock breaker bagian belakang harus dilakukan pergantian. Karena ketika melewati polisi tidur atau jalan yang kurang mulus, di bagian belakang terasa sekali bantingan sebelah kiri itu lebih keras dibanding bantingan sebelah kanan maupun depan. Lanjut di bagian kemudi dari Bro Dirga, untuk steering wheel tidak ada ruang yang kosong ketika mobil kita belokkan ke kiri maupun ke kanan. Begitupun di tuas portioneling masih cukup presisi ketika mobil ini dibawa berakselerasi. Di tuas kopling, rem dan gas juga masih berfungsi dengan baik. Oh ya, lanjut di audio, mobil ini sudah menggunakan head unit double din dengan 5 speaker, 2 di sisi depan, 2 di sisi belakang, dan 1 di bagian atas plafon. Suaranya yang dihasilkan masih cukup baik, tidak ada kendala walaupun audionya adalah aftermarket. AC kita lakukan penyetelan dengan level 2 paling bawah dan suhunya masih cukup baik dan terasa sampai di bagian belakang. Kekedapan kabin masih cukup baik, di bagian karet-karet pintu tidak ada masalah. Selain daripada tuas power window sisi driver yang
sudah copot dan harus kita perbaiki. Semuanya berfungsi dengan baik dan tidak ada kendala. Nah, melihat daripada pengalaman melakukan test drive dan pemeriksaan sebelumnya, saya rasa kami akan melanjutkan di proses negosiasi kepada pemilik mobil untuk menentukan berapa harga mentok yang akan dilepas oleh pemilik kendaraan, dan jika cocok kami akan segera melakukan transaksi ketika sesi test drive ini selesai. Setelah melakukan test drive, saya dan rekan saya dipanggil oleh pemilik kendaraan masuk ke ruang tamu, di mana kami akan melakukan negosiasi dan closing penawaran. Itu saya disimpan di bagasi. Iya, ada di dongkrak apa? Itu alat yang nomor ini juga ya. Itu steel atau depan? Depan. Kalau yang di setir emblemnya memang tidak ada. Dari steel apa kan? Sana? Begini Pak. Oh, ada kan lagi begini? Ya. Apa? Lengkap sekali tuh. Di atas ini. Kalau ini enggak anu. Apa Ki? Video. Enggak ada yang rusak. Cuma copot. Coba di. Saya melakukan pemeriksaan di surat-surat dari kendaraan tersebut, baik SNK maupun BPKB. Cukup sinkron, tidak ada masalah yang kami temukan. Hal ini penting sebelum kami melakukan proses negosiasi dan closing penawaran kendaraan tersebut. Diskusi dan negosiasi yang cukup singkat tadi, maka kita putuskan untuk mengambil unit Escudo varian 1.6 tahun 2004 ini. Jadi sekarang sementara proses untuk transaksi pembayaran, nanti kita akan sharing kepada pemilik sebelumnya. Lakukan diskusi atau mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik mobil tadi. Mobil ini merupakan mobil yang sudah pindah tangan sebanyak 3 kali dengan Bro Dirga. Artinya sebelum mobil ini dibeli sama Bro Dirga, baru 2 kali berpindah. Tangan pertama dan kedua adalah pemilik mobil yang tadi. Nah, dari segi kualitas daripada mobil ini setelah berumur 14 tahun, saya rasa pemakaiannya sangat minim. Semuanya kilometernya masih menunjukkan angka 97.000. Artinya mobil ini pemakaiannya sangat kurang dan perawatannya cukup baik. Untuk pemilik kedua tadi, ketika kita tanyakan sehari-hari mobil ini hanya digunakan oleh anaknya dari bapak pemilik mobil ini tadi, hanya digunakan dari rumah kampus setiap hari, dan alasan penjualannya adalah karena sebagai mahasiswa untuk konsumsi bahan bakar mobil medium SUV seperti Escudo ini itu tidak cocok di kalangan mahasiswa karena belum memiliki penghasilan sendiri. Nah, dengan alasan itu maka pemilik mobil tersebut itu menjual kendaraan ini. Untuk informasi yang didapat, Bro Dirga itu dapatnya dari media sosial, dan setelah kita melakukan proses negosiasi dan penawaran tadi, ya walaupun angka yang kita minta tidak disetujui, ya kita tawar, tapi dengan harga seperti itu dan kualitas mobil, saya rasa kita mendapatkan unit yang cukup baik. Mau pulang, unit telah kita ambil dari pemilik sebelumnya, dan seperti yang Anda lihat, kami on the way menuju rumah untuk istirahat. Nah, bisa kita lihat sendiri di dalamnya, secara overall walaupun tidak begitu sempurna sesuai dengan
apa yang kita harapkan, tetapi dengan usia kurang lebih 14 tahun dan spesifikasi mobil yang digunakan secara harian, menurut kami secara 85% mobil ini sangat layak untuk Anda miliki. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang tertarik untuk membeli mobil ini, saya rasa dengan budget yang bermain di angka 60 sampai dengan 70 jutaan, mobil ini merupakan kendaraan yang tepat untuk Anda pilih. Lanjut, nanti kita mau isi bensin dulu. Setelah isi bensin, kita lanjut balik ke rumah. Oke, sekian dari saya. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, klik tombol merah di bawah, like video ini jika Anda sukai. Terima kasih dan see you next time.